Pemirsa, hari ini ratusan jemaah umrah Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah antusias sekaligus terharu bisa menunaikan umrah perdana di masa pandemi COVID-19. Dengan penuh semangat dan sukacita, 419 jamaah umroh berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sebelum diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Mereka sangat antusias sekaligus terharu, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Hari ini merupakan keberangkatan jamaah umroh perdana di masa pandemi setelah lebih dari 1 tahun tidak ada keberangkatan jamaah dari Indonesia. Prosedur kita menggunakan kebijakan one gate policy, yaitu satu pintu, jamaah 1 kali 24 jam sebelum berangkat berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu cek kesehatannya, dicek sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR. Yang melakukan PCR adalah dari Rumah Sakit Kartika Pulmas, sesuai dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya jamaah dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede selama 1 hari. Kemudian setibanya di Tanah Suci, mereka kembali dikarantina selama 5 hari dan wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Fikih Rian, Heru Triyuniarto, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan di Tanah Suci dan juga apa saja yang harus dilakukan oleh jemaah asal Indonesia yang hari ini sudah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah perdana di masa pandemi, kami terhubung dengan Konsul Haji KJRI di Jeddah, ada Pak Endang Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang, selamat sore waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang waktu Arab Saudi. Selamat siang Pak Endang. Pak Endang, ini jemaah sudah berangkat tadi. Nantinya ketika tiba di Tanah Suci, apa yang berbeda yang nantinya akan mereka lakukan saat tiba untuk melaksanakan ibadah umroh perdana di masa pandemi, Pak Endang? Baik, terima kasih. Alhamdulillah keberangkatan umroh perdana sudah diberangkatkan dari Jakarta, dan tentu kami di sini selaku perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik itu Kementerian Haji, kemudian juga General Authority Civil Aviation, dan juga bandara di Madinah. Karena insya Allah akan landing di bandara Madinah pada pukul 7 malam waktu Arab Saudi. Dan sesuai dengan aturan Kementerian Haji, para jemaah akan dilakukan screening kesehatan pada saat tiba di bandara, akan dicek hasil tes PCR sebelum keberangkatan, kemudian juga nanti akan ada pengecekan visa tentunya di imigrasi, dan juga nanti ada screening pengelompokan untuk karantina. Dan nanti setelah itu jemaah akan menuju ke hotel karantina di Madinah Munawwarah, dan untuk kloter ini akan ditempatkan di hotel karantina di Hotel Nuzul namanya. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan tes PCR setelah 4 hari. Jika itu negatif, maka jemaah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ibadah di Masjid Nabawi, termasuk sholat di Raudhah. Dan setelah itu akan diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan tawaf dan juga sekaligus umroh pada saat kedatangan, dan akan mengambil mikot di Bir Ali. Baik, kita doakan semua jemaah tentunya sehat, itu harapan kita. Tapi misalnya Pak Endang, ada jemaah yang ketika tiba di sana, misalnya dengan kondisi kesehatan yang tidak baik setibanya di sana, apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan aturan Kementerian Haji, ya prokes dari Kementerian Haji akan dilakukan karantina mandiri dan diisolasi terpisah dengan jemaah lainnya. Aturan dari Kementerian Haji menyebutkan bahwa setiap hotel harus mengalokasikan 10% dari jumlah kamar itu untuk alokasi karantina ketika nanti ada yang terpapar. Dan tentu semua ini sudah di-cover asuransi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, di mana jemaah sudah membayarkan
di paket layanan. Nanti setelah dilakukan karantina mandiri akan dilakukan tes PCR ulang setelah 5 hari kemudian. Jika negatif, diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ibadah, dan jika masih positif akan terus dilakukan karantina. Akan tetapi yang perlu kita sampaikan di sini bahwa semua administrasi kemudian juga semua pembiayaan itu sudah tercover dalam asuransi yang sudah di cover dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Dan itu masuk dalam biaya misalnya 28 juta yang sudah dibayarkan ketika berada di Indonesia, itu sudah tercover di situ ya Pak ya? Ya, betul. Itu sudah masuk di paket layanan cover untuk asuransi kesehatan, di mana terjadi ya kita tidak inginkan misalkan terpapar, kemudian juga terjadi penyakit ya komorbid, kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Itu semua ditanggung oleh asuransi dari kesehatan. Mhm, mhm. Nah, sekali lagi seperti Pak Endang juga katakan tadi, kita harapkan tidak ada yang positif. Tapi misalnya ternyata ada Pak, alurnya akan lebih panjang tentunya. Seperti apa Pak? Ya, tentu akan dilakukan pengecekan ulang ketika nanti ada yang terpapar. Ya, dan ini ya menguras energi juga karena jumlahnya tidak sedikit. Mhm. Tetapi semua hal ini sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan saya kira dalam konteks ini pemerintah Arab Saudi sudah siap siaga. Kemudian juga sarana untuk hal tersebut juga sudah disiapkan, dan kami juga akan terus memantau, memonitor keberlangsungan para jemaah umroh perdana yang jumlahnya cukup luar biasa ya, Mhm. yaitu 419 ini. Dan saya kira protokol kesehatan akan semakin ketat, dan juga kami himbau pada seluruh masyarakat agar pada saat melaksanakan umroh ya senantiasa menjalankan seluruh aturan kedisiplinan yang sudah ditentukan oleh Arab Saudi, Baik. memakai masker, kemudian social distancing, dan juga jangan lupa bahwa ini adalah di negara orang lain ya, bukan di negara kita, sehingga kita harus menaati dan mematuhi aturan-aturan tertentu. Baik, Pak Endang, di tengah peraturan atau penerapan protokol yang sangat ketat di sana sepanjang melaksanakan ibadah umroh, apakah nantinya akan ada rukun-rukun atau sunah-sunah yang biasanya dilakukan tapi akan ditiadakan dalam umroh perdana untuk warga Indonesia di sana? Ya, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji sudah menentukan manasik ya. Seperti ibadah umroh tidak bisa dilakukan seperti waktu normal. Mhm. Semua tergantung dari izin yang diberikan oleh Kementerian Haji melalui aplikasi Etamarna dan Tawakalna, yang itu semua sudah dihandle oleh muasasah atau sudah dihandle oleh agent di sini. Sehingga kita tidak bisa berpikiran seperti waktu normal. Kita ingin ibadah umroh semaunya kita, dan sekarang ini masa pandemi, setiap orang dibatasi. Paling tidak akan diberikan kesempatan 1 kali sholat di Raudhah, kemudian juga 1 kali melakukan umroh. Dan untuk melakukan sholat 5 waktu, muasasah telah menggunakan gelang khusus bagi para jemaah. Dan saya berharap kepada seluruh jemaah, jangan sekali-kali melupakan atau membuka gelang tersebut, karena sekali Anda lewat, sekali Anda lupa terhadap gelang itu, maka akan terjadi masalah yang saya kira akan berdampak pada personal jemaah itu sendiri. Baik, kita doakan ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia berjalan lancar dan yang paling penting selalu sehat ketika tiba di sana dan nantinya juga kembali ke tanah air. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Endang Amin. Jumali. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.